Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan membicarakan tentang iman. Apa dan bagaimana iman itu sebenarnya. Jadi referensi kita yaitu kitab Kifayatul Awam halaman 78 dan 79. Al-imanu loghatan mutlaqut tasdiqi. Jadi makna iman menurut bahasa adalah umumnya membenarkan, mutlak tasdik. Jadi umumnya membenarkan. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an auladi Yaqub wa ma anta bimu'minin lana. Dan sebahagian daripada makna mempercayai tasdik secara umum, ini firman Allah Subhanahu wa taala karena menghikayahkan, yaitu tentang anak Yakub. Padahal pada hakikatnya anak Yakub itu wama anta bimu'minin lana. Dan tidak adalah engkau itu beriman bagi kami. Jadi kalau makna mutlakul tasdik sekedar umum mempercayai, maka ketika itu anak daripada Yakub dia mempercayai tetapi tidak beriman. Wa syar'an at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut syarak, makna iman itu adalah membenarkan tentang semua yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang datang daripada baginda Rasulullah, kita mempercayainya. Itu sudah dikatakan beriman menurut bahasa. Maka terjadilah perbedaan pendapat tentang makna tasdik. Maka bagaimanakah makna tasdik itu yang sebenarnya? Wahtulifa fi makna tasdik bizalika faqala ba'duhum huwal ma'rifatu. Fa kullu man arafa ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mu'minun. Maka ba'dhum mengatakan tentang makna tasdik itu adalah ma'rifah, mengetahui. Itu menurut ba'dhum, mereka mengatakan makna tasdik itu adalah mengetahui. Maka setiap orang yang mengetahui tentang apa yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu dia termasuk orang mukmin. Kalau makna tasdik itu kita maknakan dengan mengetahui. Apakah orang kafir ataupun bukan orang kafir, dia mengetahui. Oh, ini Al-Quran adalah mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu dia. Oh, ini hadis sahih Bukhari Muslim, tahu dia. Ya, kalau kita maknakan tasdik itu dengan makna ma'rifah, wa yuraddu ala hadat tafsiri innal kafira arifun wa laysa bimu'minin. Maka tentang tafsir, tentang makna tasdik itu ma'rifah, maka ditolakkan, tidak diterima tafsir yang demikian. Kenapa? Karena orang kafir itu arif dia. Orang kafir itu mengetahui apa yang didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu dia. Kalau kita tanya ini Al-Quran ini apa? Dia akan menjawab Al-Quran ini adalah mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita buka, kita bawa, kita tanya tentang ini apa, dia tahu, oh ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu.
Walaysa bimu'minin, tetapi mereka tidak beriman. Tahu, sekedar tahu, tidak beriman. Ini adalah alasan pertama ditolakkan, tidak diterima makna tasdik itu adalah ma'rifah. Wa hadza tafsir aidan la yunasabu qaulul jumhur innal muqallida mu'minun ma'a annahu laysa bi'arif. Kemudian alasan yang kedua yang menolak menurut pendapat ba'dhum bahwa makna daripada tasdik itu adalah ma'rifah, karena orang taklid itu adalah mukmin. Orang taklid mukmin, padahal dia tidak mengetahui. Dia mukmin, ma'anahu laysa bi'arif, dia tidak mengetahui tentang dalilnya begini, tentang dalilnya begitu, dia tidak mengetahuinya. Dia taklid. Orang yang taklid itu orang yang masih dikategorikan dengan orang yang beriman ini sebagaimana pendapat jumhur. Maka dua alasan yang menolak yang bahwa makna daripada tasdik itu ma'rifah. Karena kalau kita mengatakan makna tasdik adalah ma'rifah, maka di situ akan masuk orang-orang kafir yang mengetahui tentang Al-Quran, yang mengetahui tentang dalil, walaupun mereka tidak beriman. Yang kedua adalah menurut jumhur yang bahwa orang taklid itu adalah orang yang beriman walaupun dia tidak mengetahui tentang dalil ini, tentang dalil itu. Fatahqiqu tafsiru tasdiqi bi annahu hadisun nafsi tabi'i li jazmi sawa'un kana yajzimu an dalilin wa yusamma ma'rifatan au an taklidin. Maka makna iman yang sebenarnya, makna tasdik yang sebenarnya adalah tasdik itu adalah bisikan jiwa yang mengikuti bisikan jiwa itu kepada perasaan, sehingga perasaan tersebut memastikan dia tentang suatu dalil ataupun tidak. Ketika dia mantap tentang suatu dalil, maka itu dikatakan dengan ma'rifah. Ketika bisikan jiwa itu tidak mantap tentang dalil, itu dikatakan dengan taklid. Jadi orang yang ada bisikan jiwanya untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka beriman. Apakah dia ma'rifah ataupun taklid? Nah, ini. Maka ketika kita memaknakan bahwa tasdik itu adalah bisikan jiwa untuk mengakui kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, baik mengetahuinya ataupun tidak mengetahuinya, maka ketika itu keluarlah orang kafir. Fayahrujul kafiru li'annahu lam yakun 'indahu hadisun nafsi. Orang kafir itu tidak ada bisikan jiwa. Dia mengetahui tetapi tidak ada bisikan jiwa untuk mengakui bahwa ini benar, sehingga dia masuk Islam. Karena makna bisikan jiwa itu adalah li'anna ma'na hadisin nafsi an taqula raditu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridha, menerima apapun yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia akan mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang yang mengetahuinya dan tidak ada bisikan jiwa sehingga tidak mau mengucap dua kalimat syahadat tersebut, maka orang tersebut tidak tasdik. Ketika tidak tasdik, maka dia tidak beriman. Karena wa nafsul kafiri la taqulu dzalika. Karena
jiwa orang kafir itu tidak mau dia mengatakan raditu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mengatakan demikian. Sehingga wadakhalal muqallidu fa innahu indahu hadisun nafsi tabi'un li jazmi illam yakun jazmuhu an dalilin. Maka masuklah orang-orang yang taklid. Orang yang taklid itu dia mengatakan raditu bima ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rida tentang apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak mengetahuinya. Maka itu dikatakan dengan taklid. Maka inilah makna iman yang sebenarnya. Jadi makna iman yang sebenarnya adalah tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah bisikan jiwa tentang suatu kepastian dan meyakini ridha tentang apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang itu telah beriman. Menurut Ibnu Qayyim, iman itu ada 3. Naqala an Ibnu Qayyim annal imana min haitsu ziyadati wan naqsi salah satu aksam. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tentang iman tersebut dilihat daripada iman itu bertambah, iman itu kurang, maka iman itu ada 3 pembahagian. Yang pertama adalah imanu yazidu wala yanqusu wa huwa imanul anbiya. Yang pertama adalah iman yang selalu bertambah, bertambah dan bertambah, tidak pernah kurang. Iman siapakah yang demikian? Itu adalah imannya para nabi. Para nabi setiap hari, setiap saat itu imannya kian bertambah, kian bertambah, kian bertambah. Apabila melihat satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa, maka ketika itu imannya bertambah. Ini yang model pertama, yaitu iman para anbiya. Wa imanu la yazidu wa la yanqusu wa huwa imanul malaikah. Yang kedua adalah iman yang tidak lebih, yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi imannya tetap. Itu adalah imannya para malaikat. Jadi para malaikat itu imannya sama dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Wa imanu yazidu wa yanqusu wa huwa imanul mu'min. Yang ketiga adalah iman yang kadang-kala bertambah dan kadang-kala berkurang. Itu adalah imannya kita, imannya orang mukmin. Ketika iman kita bertambah kuat, taat beribadah sungguh luar biasa. Tetapi ketika iman kita menurun, maka lahirlah kemalasan, lahirlah begini, lahirlah begitu. Jadi 3 model iman menurut daripada Ibnu Qayyim. Maka mudah-mudahan kita, walaupun kita tidak tergolong dalam iman yang model yang pertama, walaupun kita tidak tergolong dalam iman model yang kedua, kita tergolong iman yang ketiga, namun senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga iman kita senantiasa naik, bertambah, bertambah, bertambah dan tidak pernah turun, hilang, bahkan tidak ada iman sama sekali. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga apabila kita tidak mempunyai iman ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk, yang tempat kita adalah neraka. Maka ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman ataupun bertambah-tambah iman, maka ketika itu kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, maka tempat kita adalah syurganya Allah.